Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan presentasi proyek akhir dari SMK di Banjar. Ada Mbak Sheila, Mbak Keza, dan juga Mbak Sri. Ya. Jadi nanti silakan teman-teman dari SMK Banjar bisa mempresentasikan hasil kerja kalian yang telah kalian kerjakan selama menjalani masa magang di sini ya. Nanti sebelum dimulai juga silahkan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian juga jelaskan apa yang kalian buat, apa saja role-nya, dan nanti juga saya mohon untuk presensinya bisa gantian ya. Bisa gantian, jadi tidak hanya satu orang terus. Dan juga untuk teman-teman yang lain juga dimohon untuk bisa menyimak dan juga mempersiapkan pertanyaan. Minimal perwakilan dari masing-masing sekolah satu pertanyaan ya. Jadi karena ini ada 3 sekolah dari mana? Purwokerto, kemudian Purbalingga sama Bawang. Jadi minimal 3 pertanyaan ya, dari sekolah. Itu saja. Moga bisa dimulai dari sekarang. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selantika. Di sini saya bersama teman-teman saya ada Keza Mulyar Azhara dan Sri Agustin. Kami siswi dari SMK Negeri 3 Kota Banjar. Di sini kami membuat aplikasi hasil yang sangat sederhana yang kami beri nama Sweetella Bakery. Di dalam aplikasi ini kita memiliki 2 role, yaitu role admin dan role kasir. Saya salah ditugaskan pada bagian mendesain aplikasi. Sri Agustin bertugas pada bagian front-end dan Keza pada bagian back-end. Mungkin langsung saja kita jelaskan aplikasinya. Yang pertama yaitu dimulai dari role admin. Kita masukkan username-nya Keza. Di dalam aplikasi ini kita memiliki beberapa menu, yaitu ada dashboard, kategori, produk, tambah transaksi, riwayat transaksi, laporan produk, serta user. Dalam dashboard ini kita memiliki 4 informasi, yaitu total transaksi, transaksi hari ini, pendapatan hari ini, serta produk yang terjual. Di mana semua informasi ini tertuju ke riwayat transaksi. Yang selanjutnya yaitu ada menu kategori. Dalam kategori ini kita memiliki ID, nama kategori, foto kategori, serta action. Di sini kita sudah memiliki 3 kategori, yaitu petak, donat, dan mochi. Di sini juga bisa untuk menambahkan kategori, kita coba tambahkan kategori. Di dalam nama kategori ini kita hanya menambahkan nama kategori dan foto kategori. Semisal nama kategorinya kue basah. Di sini sudah bisa masuk menu nama kategori kue basah.
Untuk ID-nya itu kan 13. Nah, itu tuh kita udah pernah pengen coba, cuman di delete jadinya langsung ke 13. Kita coba edit di kategori wajib. Di edit kategori ini kita juga cuma menampilkan dua, yaitu nama kategori dan sumber kategori. Kita ganti fotonya. Ini sudah bisa terganti. Yang selanjutnya yaitu ada menu produk. Di dalam menu produk ini kita memiliki 3 kategori, yaitu creator, donat, dan mochi. Di mana di dalam macam-macam kategori ini terdapat macam-macam produk dari kategori tersebut. Ketika kita klik di foto tersebut, kita bisa melihat deskripsi dari produk tersebut. Di sini detail produknya yaitu ada nama, ukuran, kategori, quantity, dan harga. Quantity itu stok dari produk tersebut yang ada di toko itu. Kita coba edit di harganya. Kita ubah harganya menjadi 25.000 dan ukurannya menjadi sedang. Ini sudah bisa teredit. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Giza. Yang selanjutnya adalah menu tambah transaksi. Pada menu ini digunakan oleh kasir untuk mencatat penjualan. Dalam tambah menu transaksi, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian pencarian produk. Pada bagian ini, kasir mencari produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Setelah kasir mencari produk yang akan dibeli oleh pelanggan, selanjutnya ada bagian jumlah. Di bagian jumlah ini terdapat jumlah kuantiti yang bisa ditambahkan sesuai dengan pelanggan ingin membeli berapa jumlah produknya. Selanjutnya ada bagian total. Pada bagian total ini adalah jumlah dari kedua harga produk yang dibeli oleh pembeli. Lalu di sini ada bagian diskon berupa persen. Diskon di sini diberikan sesuai dengan kebijakan yang ada pada toko. Misalnya di sini sedang ada diskon 5%. Lalu di sini ada total keseluruhan. Total keseluruhan ini adalah total dari harga produk yang sudah dikurangi oleh diskon. Selanjutnya di sini ada bagian uang bayar. Di sini kasir memasukkan uang yang diberikan oleh pembeli. Lalu di sini ada bagian uang kembali. Bagian uang kembali ini untuk menginformasikan kepada kasir berapa uang kembalian yang harus diberikan kepada pembeli. Lalu klik bayar sekarang. Setelah proses transaksi selesai, di sini ada cetak struk. Cetak struk ini digunakan oleh kasir untuk sebagai bukti untuk pembeli dan juga sebagai bukti untuk toko. Di sini semisal untuk cetak struknya.
Lalu selanjutnya ada menu riwayat transaksi. Pada menu riwayat transaksi ini terdapat pilihan beberapa periode. Di antaranya yaitu ada periode hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Pada menu riwayat transaksi juga menampilkan tanggal transaksi dilakukan, nama produk yang dibeli, nama kategori, jumlah kuantiti produk yang dibeli, subtotal dari harga produk tersebut, diskon yang diberikan oleh pihak toko, dan juga total setelah subtotal dikurangi oleh diskon. Baik, untuk menu selanjutnya yaitu ada menu laporan produk. Di sini kami menampilkan nama produk, kategori produk, ukuran produk, kuantiti produk, harga satuan, serta harga total. Untuk harga satuan ini, yaitu harga produk per biji, dan untuk harga total itu hasil perhitungan dari harga satuan dikali kuantiti produk. Dan untuk data kuantiti dan harga total itu akan berkurang jika saat kasir melakukan transaksi penjualan. Selanjutnya menu yang terakhir yaitu user. Di sini kami menampilkan nama, email, status, beserta action. Contohnya di sini sudah ada user yang bernama Keja dengan email keja@gmail.com dengan status admin. Di menu ini juga kita bisa tambah user. Kita coba untuk tambah user. Di tambah user ini kita untuk mengisikan nama, username, email, dan bisa pilih role serta password juga. Kita coba mengisikan nama terlebih dahulu. Nomornya kita pilih sebagai kasir. Tidak lupa kita untuk mengisikan password. Selanjutnya kita menambah. Dan datanya sudah bisa masuk. Nah, untuk role admin di sini bisa tambah user, bisa mengedit user dan menghapus user yang berstatus sebagai kasir. Dan kita lanjutkan ke role kasir. Di sini username-nya salah. Untuk di role kasir ini kami hanya bisa melihat menu yang ada pada aplikasi ini dan melakukan tambah transaksi. Kita mencoba melakukan tambah transaksi. Di sini kita coba transaksi transaksi. Di sini pembeli misal menginginkan produk Veronik. Lalu di sini pembeli juga menginginkan nama produk yang lain. Setelah itu ini masih sama dengan yang sebelumnya. Di sini jumlah unit produk yang diinginkan oleh pembeli. Di sini ada totalnya dan di sini diskon yang diberikan oleh toko. Dan juga di sini total keseluruhan seperti pada role admin tadi. Di sini juga sama uang bayar.
Di sini ada uang kembali, lalu kita klik bayar sekarang. Setelah proses transaksi selesai, di sini sama seperti rollout game tadi, cetak struk sebagai bukti untuk transaksi telah dilakukan untuk pembeli dan juga pihak toko. Mungkin dari kami cukup sekian. Yang selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, monggo teman-teman yang ingin bertanya, mulai dari Mas Khalid ya. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fritz Brendawan dari SMK Satu Purwokerto. Di sini saya ingin bertanya mengenai sistem yang ditambah transaksi. Coba di situ tambah 2 menu. Nah, di situ kan di bawah ada form untuk diskonnya. Bagaimana kalau misalnya diskon itu cuma yang satu, jadi yang kue unik doang yang diskon? Itu kan di bawah mencakup 2 menu ya, yang diskonnya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diskon itu cuma yang kue unik? Dari kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut gimana? Untuk diskon di sini, ini tuh diskon untuk semua produk, jadi tidak bisa untuk salah satunya saja. Oke, terima kasih. Pertanyaan teman. Boleh. Silakan. Itu kenapa forum yang di bawah juga di tengah? Apakah nantinya ada fitur nambah di sebelah kanan? Terima kasih. Izin menjawab. Untuk di sini kan kosong, kita emang gak niat buat nambahin menu yang lain. Cuman kalau semisal ini dipanjangin dipenuhin di layar konten, itu terlalu panjang. Sedangkan untuk formnya cuma segini. Sudah menjawab kan? Belum, nggak apa-apa. Oke, monggo silahkan teman yang lain. Sudah ada yang bertanya. Mas ini dulu ya, Mas Fauzan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan dari SMA 1 Purbalingga. Jadi saya sih bertanya. Saya cukup tertarik dengan penjelasannya. Sini saya ingin bertanya tentang teknologi yang digunakan untuk mendevelop website-nya ya. Yang mungkin dari manajemennya, kemudian bahasa dan lain-lainnya. Kira-kira pakai apa aja buat mengembangkan website ini? Terima kasih. Saya selanjutnya izin menjawab. Kami di sini untuk desain menggunakan aplikasi Figma. Lalu dari Figma itu diekspor ke Visual Studio, khususnya di HTML. Jadi setelah dari sini kan kita mengekspor HTML dan CSS-nya. Nah itu dari Figma-nya kami menggunakan plugin yang ada di Figma-nya yang namanya itu A5. Jadi kita hanya menggunakan 2 aplikasi, yaitu Figma dan Visual Studio. Oke, kalau untuk bahasanya yang digunakan apa ya? Mungkin ada framework tertentu mungkin. Kita di sini menggunakan framework Laravel. Oke, berarti untuk bahasanya PHP ya? Iya. Dan satu pertanyaan dia di bagian produk, boleh ke bagian produk ya. Untuk produknya ada kayak stoknya gitu nggak?
Nah, di data transaksi ini kita menampilkan, saya ulangi. Jadi dalam produk ini kita menampilkan stok dari produk tersebut, yaitu ada di quantity. Oke. Kalau misalnya untuk kesannya lebih dari yang di quantity, apakah bisa? Misal di tambah transaksi gitu kan, itu untuk kue cibui reaksi banyak. Iya ya. Kalau misalnya di transaksinya membeli yang positif, apakah bisa? Bisa. Mungkin bisa dicoba dulu. Nggak bisa, soalnya kan stoknya di sini kebetulannya cuma ada 2. Iya, iya. Coba kalau dijalankan dulu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Fauzan atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Mas Mana ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asmana dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Mau nanya soal yang riwayat transaksi. Nah itu kan ada yang tampilkan data terus dari periode. Itu hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Kenapa nggak pakai tanggal? Ya maksudnya, saya mau kasih yang tanggal ini ya saya sebut. Dan filternya saya sebut. Di sini nggak bisa pakai tanggal, soalnya dari awal niatnya pakai periode minggu ini, hari ini, bulan ini, dan tahun ini. Oke. Udah, gitu aja. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Lana. Selanjutnya, udah cukup? Ada lagi dari Maul? Satu lagi ya. Kan kalian bareng ini, kan 9. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya akan Mulyana Kepala dari SMKN di bawah. Izin bertanya, mungkin seputar teknis aja, bagaimana kalian membagikan seputar tentang bagaimana kalian membagi antara yang misalkan front end, back end, dan tadi untuk saya kan tidak mendengarkan kalian awalnya, yaitu untuk Mbak Sri itu ngerjain bagian apa? Personal ya. Untuk saya di sini saya bertugas bagian front end, mengekspor HTML dan desain aplikasi ini. Terus mau bertanya lagi satu terakhir, itu pas tadi nambah kategori itu pas di bagian produk kenapa bisa asal-asalan? Tadi kan tertumpuk-tumpuk mungkin karena ukurannya yang berbeda. Di sini ukurannya lumayan kecil. Jadi kayak untuk ukurannya biasanya belum dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Maul. Cukup ya? Satu lagi? Enggak. Oke. Dari saya ada sedikit ini ya. Cuma sekarang aja, sekarang perbaikan untuk kedepannya. Yang pertama coba masuk menu kategori. Oke. Nah itu, sebelumnya kalian sudah pernah diajarin UI sebelum di sekolah? Atau belum ada ya? Belum ada belajar itu ya? Oh, untuk stylenya kira-kira pakai framework juga nggak?
entah itu first track atau hybrid atau cuma CSS biasa. Oh, sebagian first track. Oke. Nah, mungkin untuk saran perbaikan kedepannya itu yang pertama itu untuk tombolnya diperbaiki lagi ya. Di apa namanya? Ya cantik lagi lah. Jangan hanya apa dengan icon seperti itu. Dan juga itu saya lihat agak kurang secara UI itu tidak UI friendly lah istilahnya. Kemudian yang kedua itu juga untuk menu kolom ID itu dihilangkan aja, nggak perlu ditampilkan tapi diganti dengan nomor urut lah. Nah itu nanti yang bisa diurutkan lah pakai apa namanya, pakai perulangan, entah itu kalau bisa perulangan nanti silakan diganti. Itu yang pertama. Kemudian juga masuk ke laporan produk. Nah itu saya lihat untuk harga satuan dan harga total itu formatnya beda, ya enggak? Nah ini nanti tolong disamakan ya, disamakan nanti format di harga satuan itu untuk dua non di belakang klik itu dihilangkan saja, kemudian disamakan dengan harga total dan ditambah RP atau apa lagi ya. Terus juga untuk quantity itu tidaknya quantity kan mungkin untuk user yang kurang familiar atau yang awam dengan aplikasi itu dia akan bingung untuk kolom ini tuh sebenarnya kolom apa sih. Nah, mungkin bisa diganti aja, jangan disingkat jadi GTY atau diganti dengan jumlah misalnya, kita sama aja kan ya. Jadi ada nama produk, kategori, ukuran, jumlah, harga satuan dan harga total. Itu untuk saran di menu laporan. Kemudian untuk coba riwayat transaksi, masuk riwayat transaksi. Nah itu pilih metode kan sekarang masih pakai ini ya, hari ini, minggu ini, bulan ini ya, coba dilihat dulu. Nah itu nanti mungkin alangkah baiknya kalau misalnya itu diganti dengan tanggal ya. Dan ini tampilkan data misal tanggal awal dan tanggal akhir, nah ada dua kolom. Nah nanti data yang ditampilkan itu hanya data yang ada di rank tersebut, tidak semua ya, tidak dengan dokter seperti itu hari ini minggu ini, nanti bisa diganti dengan rank ya. Itu mungkin untuk saran cuma itu sih. Nah, kemudian ini juga ada satu permintaan untuk menanyakan pertanyaan teknis juga dari Pak Andi. Coba untuk halaman produk itu tadi kan belum ada ukurannya, desain ukuran. Nanti silakan tambahkan satu kategori baru yang gambarnya itu lebih besar, bukan pakai icon bisa nggak? Ya. Ya. Ya, silakan tambahkan ya. Kalau update juga boleh. Ya. Nah itu silakan diatur ukurannya.
Oke, sudah ya. Tapi kalau bisa dilihat sih masih agak apa ya? Gepeng ya, gepeng panjang. Nah, kira-kira bisa nggak diatur supaya ukurannya itu stabil, nggak gepeng? Oke, saya kasih informasi. Dulunya pakai background size. Jadi backnya sama 200, tapi backnya disamakan persegi ya. Nah itu silakan pilih. Bukan pakai ukuran. Kita ada pilihan, ada auto, portrait, cover. Atau coba pakai objektif. Ya, selain references ada lagi objektif coba. Masih belum tahu ya. Lihat nanti aja nggak apa-apa, gampang. Ya nanti silakan di WO ya. Oke. Itu nanti aja. Sekarang
Dari Mas Dhani sama Mbak Cok ada yang mau disampaikan dulu? Kalau dari saya itu paling teknisnya aja sih. Kalau misalnya udah selesai dalam penambahan semacam kolom itu kalau bisa untuk diuji coba dulu sebelum nantinya dipresentasikan ke umum seperti itu aja. Terus juga untuk tampilannya gitu memang harusnya seperti agak apa ya, kelihatan user friendly aja gitu. Paling gitu sih. Mungkin dari Mas Arsa ada yang ingin ditambahkan? Tambahan aja ya. Jadi ini pengalaman kalian pernah buat program pas sebelumnya udah pertama kali ya. Jadi ya kalau untuk apa namanya pertama kali dalam waktu kurang lebih 6 bulan lebih menghasilkan seperti ini sih menurut saya kebanyakan waktunya ya. Harusnya dari waktu itu kalian harus bisa melebihi dari ini lagi. Tapi nggak apa-apa, ini juga malam pertama yang kita apa namanya mau ini nanti kalau kalian sudah lulus dari sini nanti kan dapat persoalan lagi nih, mana mau ujian ya, nanti tetap jika memang apa namanya tertantang dan passion kalian nanti membuat ini apa namanya aplikasi, nanti banyak-banyakin untuk belajar secara mandiri gitu. Jangan mengandalkan karena aku lagi PKL karena ada tugas di sekolah. Jadi pengen aja nih ya iseng kan kalau awalnya zaman sekarang kan di semua apapun itu ya, di apapun itu kan pasti bersinggungan dengan aplikasi atau sistem gitu. Tapi kalau penasaran ya, wah, sebenarnya bagaimana sih motif itu ya, kalau buat bisa apa enggak gitu. Kalau ini kan tujuannya memang untuk toko dari ibu ya. Nah nanti kalian kalau masing-masing keluarga kalau misalnya ada yang punya usaha apa, ya coba diide untuk manajemennya itu manajemennya itu dibuat seperti ini atau aplikasi membantu saudara-saudara kalian gitu. Jadi nanti insya Allah kalau belajar sendiri apa sih namanya, terus sekarang juga sudah apa namanya jamaah ya, kalian bisa tanya lain juga, tapi memang harus butuh sosok ataupun guru lah atau mentor lah, kami bisa tanya dulu. Nanti kalau misalnya kalian udah lulus gitu kan, kalau udah dari sini lagi buat aplikasi bingung bisa tanya sama baca udah baca iya. Jadi nanti kalian akan terlatih dan terbiasa untuk membuat sistem apapun itu. Ya mungkin itu aja tambahannya apa namanya untuk sarannya saya kembalikan ke rumah sakit. Oke, kalau dari saya sih cukup sih, nggak ada tambahan lagi. Dari kalian ada yang mau disampaikan dulu sebelum menutup presentasinya? Mas Nova ada yang mau tanyakan? Mas Nova? Ada dong ya, terima kasih Mas Nova lah. Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Dari awal sebenarnya tadi perhatikan kayaknya belum ada presentasi kenapa sih kalian buat aplikasi ini atau latar belakang gitu ya, apa yang latar belakang kalian buat aplikasi ini atau milih aplikasi ini. Terus dari awal langsung ke teknis, langsung ke
apa namanya penyampaian aplikasinya, penggunaan aplikasi dan lain sebagainya. Dan latar belakangnya itu belum ada sampaikan, jika belum ada nih apa namanya hal yang paling mendasar sebelum kalian buat aplikasi ini, kemudian setelah kalian dapat ide kalian pilih aplikasi ini, yang melatar belakang itu sebenarnya apa? Mohon disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Mas Bapak. Awal-awal kita dapat ide buat bikin aplikasi kaset ini tuh sebenarnya dari sekolah. Dari sekolah tuh ujiannya ada tentang perhitungan diskon untuk di aplikasi kaset. Terus yang kedua tuh karena kita tahu mamanya itu tuh jualan kue, jadinya aplikasi buat toko kue. Oh, mamanya kita ya? Iya. Mas Bapak sudah menjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya karena sudah masuk jam 10 ya, mungkin kita cukupkan aja presentasinya. Silakan Mbak Sela dari presentasi bisa ditutup presentasinya. Mungkin dari kami cukup sekian, kurangnya banyak ya, maaf atas semua kekurangan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.